Di-update Kak, kondisi rumah sekarang apakah sudah dibangun lagi setelah kebakaran kemarin? Sekarang sih udah sebulan ya pas ya, jadi untuk keadaan rumah memang masih belum banyak kita lakukan gitu ya, mungkin dalam segi proyeknya itu masih membutuhkan biaya yang besar, jadi kita pun masih bertahap ya, jadi kayak bisa memaksimalkan mana ruangan-ruangan yang bisa diperbaiki, mana ruangan-ruangan yang bisa ditempati, jadi kita pun tidak memilih untuk cari penginapan ataupun cari tempat lain, jadi kita mungkin lebih memaksimalkan apa yang bisa kita tempati di sana. Mungkin kerusakannya berapa persen sih Kak? Mungkin Berapa ya? Kurang lebih 80% lah. Ya. Hampir benar-benar ruang tengah, ruang utama lah gitu. Ruang kumpul, ruang makan, ruang makan, bahkan kamar. kasur pun juga semua udah habis, kecuali sisa masih ada Satu lemari lah. dua kasur doang yang bisa dipakai. Terus dari 7 kamar mandi itu 1 kamar mandi doang yang masih bisa dipakai. Makanya sekarang kita masih tinggal di rumahnya Mama Dito sih, Mama tua, untuk fungsi dulu sementara sampai akhirnya rumah yang kebakaran ini tuh mulai bisa ditempatin lagi gitu, sedikit-sedikit kita renovasi. Kak mungkin boleh ceritain dikit Kak, mungkin kejadiannya itu karena apa sih Kak? Mungkin faktor utamanya. Awalnya itu dari lilin. Jadi awalnya mamaku pasang lilin itu untuk ngusir nyamuk, untuk ngusir lalat maksudnya. Ya, untuk ngusir lalat malam-malam, dan pada saat itu mungkin capek atau apa, mama akhirnya ketiduran dan lupa gitu kalau lilin masih nyala. Akhirnya di jam 2:30 itu pas lagi lelap-lelapnya, benar-benar kita semua pada kondisinya tidur, tiba-tiba mama sendiri yang terbangun tiba-tiba gitu, nggak ngedengar suara atau nggak ngedengar bau apa ya, nggak cium bau apapun, tiba-tiba bangun, terus buka pintu, api udah besar banget gitu, udah sampai ke atap, hordeng, meja makan, seluruh ruang makan lah udah full api gitu. Iya. Jadi apapun yang pada saat saya dibangunin jam 2:30 itu ke bawah udah nggak banyak yang bisa saya lakukan gitu, dan mengingat di sana pun dekat dengan penyimpanan tabung gas, jadi banyak warga pun akhirnya masuk ke rumah ikut membantu, tapi disyaratkan oleh warga udah kita keluar aja biar kita panggil damkar kayak gitu. Kalau nggak sih mungkin kalau nggak ada warga ataupun pihak damkar, kita masih berkutat sama api itu, kita sampai nggak ada kepikiran buat ngamanin barang-barang berharga kayak gitu. Jadi warga pun jadi ikut mengingatkan, ayo mobil-mobil itu semuanya bawa keluar, keluarga kalau itu semuanya udah pada bangun, sudah pada dikeluarkan. Jadi pun kita juga alhamdulillah ada warga yang ikut apa ya, membantu gitu. Benar. Berarti lilinnya di meja makan itu. Betul. Ya, di meja makan. Kalau progres renovasinya itu udah berapa persen Kak? Udah berapa persen progres renovasinya? Kayaknya baru 20% lah. Pokoknya benar-benar yang nggak terlalu kena kebakaran, misalnya kayak ada setengah atap tuh masih bisa dipakai, kita tutup lagi atapnya. Nah, terus juga ada ruangan yang Al-Quran yang isinya 3.500 Al-Quran, itu juga masih bisa terpakai. Jadi beberapa ruangan aja sih ya. Ya, karena total juga ada sekitar 12 orang yang menghuni rumah kami itu. Jadi kita pun ya lebih ke mana yang bisa dipakai untuk jadi tempat tinggal, tempat tidur, bahkan dapur pun sekarang sama kamar mandi masih rame-rame kita tuh. Jadi kayak 12 orang ini bergantian untuk kamar mandi aja. Iya, 1 kamar mandi doang. Untuk kondisi psikis anak-anak sejauh ini seperti apa? Nah, anak-anak karena kita concern ya, jadi di sana tuh di rumah tuh masih debu, bahkan ada bekas-bekas apinya juga dari segi kayu-kayu yang terbakar lah ya. Jadi kita lebih khawatir daripada jadi nafas yang apa ya, udara yang nggak baik untuk pernafasan anak-anak. Jadi kita pun anak-anak sih ditinggal di rumah mama aku dulu. Jadi kita kayak cerita aja gitu, ini rumahnya lagi diperbaiki dulu ya, direnov dulu, jadi almarhumnya di rumah mama, terus anak-anak tuh juga rumah neneknya. Jadi anak-anak tuh juga karena memang ngelihat apinya juga gitu, jadi kita juga cerita proses-prosesnya. Terus anak-anak juga kayak berdoa gitu, ya Allah gitu, kita suruh Akasha berdoa aja yuk, semoga bisa punya rumah yang bagus lagi, terus kamarnya juga bagus, terus anak-anak juga paham Ya, semoga juga semoga dikasih kamarnya rezeki yang baik gitu kan. iya, jadi
jadi anak-anaknya ikut berdoa. Ini jadi trauma nggak sih Kak ke anak-anak atau dari Kak Anissa Ada sendiri gitu? Kalau dibilang trauma mungkin belum ya, karena maksudnya gini, anak-anak kita tuh kan umurnya 3,5 tahun, jadi emang masih kecil banget. Dan mereka tuh kalau kita tanya, "Awas sedih nggak kebakaran?" "Oh enggak," katanya gitu. Cuman ada air mata aja katanya gitu. Jadi kayak Bahasanya lucu gitu ya? bahasanya tuh ya mungkin mereka setengah paham tapi setengah juga nggak terlalu paham. Dan mereka pun tetap ceria-ceria aja pada biasanya gitu. Dan alhamdulillah juga nggak lihat api Nggak. pada saat kejadian gitu. Lihatnya dari jauh aja. Iya. Karena waktu itu Dito yang benar-benar menatap apinya langsung kan, dan itu sampai sekarang Dito pun masih suka kebayang-bayang Sebelum tidur gitu pemandangan kan ya. itu gitu. Butuh pemulihan juga ya. Dari kalian sendiri sebagai pasangan, cara menguatkan menghadapi ujian ini seperti apa sih? Ya pastinya kayak dalam 2 bulan ini tuh banyak banget gitu kayak ujian, musibah, terus juga hari ini juga kita datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan kepolisian juga sebagai ya Allah, ini kita lagi diuji sama Allah supaya kuat lagi, lebih kuat lagi nih, apa atau kita berbaik sangkanya ada hadiah apa nih yang Allah siapkan buat kita nih setelah kebakaran. Terus juga Nenek aku 2 minggu kemudian nenek meninggal. meninggal. Lalu datang acara hari ini juga sebenarnya membuat apa ya, menguras tenaga dan pikiran juga kan gitu. Jadi kita apa, emang benar-benar bulan-bulan yang kita rasa lagi penuh dengan duka ya, Ya. bisa dibilang kayak